Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah. Sebagai manusia, pasti menginginkan kematian yang husnul khatimah. Dengan akhir hayatnya kelak akan dimasukkan ke surga Allah. Namun, untuk masuk ke dalam surganya tentu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan keimanan yang perlu kita hadapi. Kita bisa belajar dari kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Mereka telah mengalami berbagai macam ujian keimanan dan jihad di jalan Allah. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antar sesama. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah memberikan jaminan surga kepada para sahabat Nabi karena dedikasi mereka untuk Islam yang besarnya melebihi gunung menjulang. Berikut para sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat pertama Rasulullah. Kisah pertama sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan bagian dari As-Sabiqun al-Awwalun, yakni orang-orang pertama yang masuk Islam. Sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW berdakwah, menyiarkan agama Islam. Kedua, Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad yang pemberani. Sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi Umar untuk Islam sangat besar dalam hidupnya. Pada awal kali Islam hadir di Makkah, Umar sempat berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah mendengar saudarinya membacakan ayat-ayat Allah, Umar yang cerdas dan rasional dapat menilai bahwa kalimat yang dibacakan oleh saudarinya bukanlah ciptaan manusia. Alih-alih membunuh Nabi Muhammad, Umar bin Khattab menghampirinya untuk memeluk agama Islam secara sadar. Ketiga, Utsman bin Affan, pionir penyusun mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan masuk ke dalam kategori para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surganya Allah. Ia juga merupakan golongan as-sabiqun al-awwalun atau golongan-golongan pertama orang yang masuk Islam. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Utsman terkenal sebagai saudagar yang sangat kaya di Makkah. Walaupun kaya, Utsman sangat dermawan, memiliki tutur kata yang baik setelah banyak pembelajaran dari perilaku-perilaku dia. Keempat, Ali bin Abu Thalib, setia pada Nabi sejak usia kanak-kanaknya. Orang selanjutnya yang memeluk agama Islam setelah Khadijah merupakan Ali bin Abi Thalib. Allah menjanjikannya masuk dalam golongan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebab Ali telah mempelajari Islam dari usianya yang terbilang anak-anak. Belajar langsung kepada Rasulullah serta kesetiaannya kepada Rasulullah. Kelima, Talha bin Ubaidillah, sang pelindung Rasulullah yang gemar berwakaf.
Nama Thalha bin Ubaidillah tidak terkenal nama Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab. Namun, Nabi Muhammad menyebut Thalha setelah Ali sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Saat Islam hadir di Makkah, Thalha tidak ragu untuk menerima ajaran Rasulullah. Dia langsung ikut bergabung dengan Islam. Selama syiar dakwah Islam dijalankan, Thalha ikut berjuang dalam peperangan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, keenam, Zubair bin Awam, hawari Rasulullah. Zubair bin Awam merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, juga salah satu dari orang-orang pertama yang masuk Islam atau as-sabiqun awwalun. Beliau memeluk agama Islam sejak usianya 15 tahun. Dia sangat setia pada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah menyebut Zubair bin Awam sebagai salah satu dari para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai penolong atau hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, Abdurrahman bin Auf, sahabat yang rendah hati dan dermawan. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedermawanan luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf. Walaupun menjadi saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf banyak membelanjakan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf juga merupakan bagian dari as-sabiqun awwalun. Ketika mendengar Rasulullah menyebut nama Abdurrahman bin Auf, salah seorang dari para sahabat Nabi yang masuk surga, tidak jadi merasa angkuh melainkan khawatir. Dia khawatir apakah layak untuk masuk surga dan merasakan tekanan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas, setia berjuang di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad dari ibunya. Ayahnya Sa'ad merupakan paman dari Aminah. Ketika mendengar Islam hadir di Makkah, Sa'ad langsung menghampiri Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Saat mengenal Rasulullah sehingga dia percaya dengan agama Allah. Kesembilan, Sa'id bin Zaid, golongan as-sabiqun awal. Seseorang yang berperan membuat Umar bin Khattab masuk Islam adalah Sa'id bin Zaid beserta Fatimah binti Khattab, istrinya. Sa'id merupakan adik ipar Umar bin Khattab. Sejak kecil, Sa'id diajak ayahnya untuk mencari agama yang hak, agama yang benar, sebab tradisi menyembah berhala dinilai tidaklah benar. Ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah, pembela setia Nabi Muhammad SAW dan Islam. Abu Ubaidah dikenal sebagai sosok yang lemah lembut namun sangat cekatan seperti singa. Memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab. Ia merupakan golongan as-sabiqun awwalun yang bersyahadat 1 hari setelah Abu Bakar. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah menyusup pasukan musuh tanpa rasa takut. Dia tidak pernah absen mengikuti pertempuran untuk membela Islam. Setia dalam membela Nabi Muhammad dalam situasi apapun. 11. Zaid bin Haritsah. Asal mula turunnya ayat tentang anak angkat. Zaid bin Haritsah adalah sahabat Nabi yang menjadi penyebab asal usul turunnya ayat anak angkat. Cerita bermula dari Zaid diculik saat ia diajak ibunya untuk pergi ke kampung halamannya. Lalu ia diserang dan seketika dijadikan budak oleh para penawan. Ibunya mencari keberadaan Zaid karena ingin tahu apakah anaknya telah tiada atau masih hidup. Setelah lelah,
karena rasa khawatir yang menumpuk. Ibunya mendapatkan kabar bahagia kalau anaknya masih hidup dan tinggal di kota Mekah bersama Rasulullah SAW. Beliau angkat Zaid sebagai anak. Mendengarkan kabar tersebut, sang ibu bergegas ke kota Madinah dengan membawa uang untuk menebus anaknya. Sampainya di kediaman baginda Rasulullah SAW, dia meminta Zaid untuk memilih apakah tetap tinggal bersama Nabi atau ikut pulang bersama ibu. Zaid tentu memilih untuk tinggal bersama Rasulullah SAW. Dia pun mengumpulkan orang sekitar untuk mengumumkan bahwa Zaid adalah anaknya dan ahli warisnya. Demikian kisah para sahabat Nabi ini yang dijamin oleh Allah SWT masuk dalam surganya. Sungguh perjuangan para sahabat sangat besar hingga benar jaminan menjadi penghuni surga. Semoga kita kelak nantinya dapat mengikuti jejaknya masuk surga. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.